Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fitri Gembul. Hai, berjumpa kembali dengan aktivitas Fitri Gembul. Dimulai dari memberikan makan pada ayam dan bebek. Ternyata larutan fermentasi untuk ayam dan bebek habis, sehingga pakan ayamnya diberikan air biasa tanpa air fermentasi. Dan pakan ini diberikan dulu pada ayam. Kalau diberikan pada bebek dulu, nanti ayamnya marah, pasti diserang, meskipun itu sudah ada sekat kawat di tengah-tengah kandang itu. Tapi kebetulan saat memberikan pakan ke ayam tidak tervideo atau tidak terrekod. Dan setelah diberi makan, ayam dan bebek sudah tidak berisik lagi karena mereka sibuk makan. Tak lupa wadah untuk tempat pakan ayam tadi dibersihkan dulu, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang melekat pada wadah. Meskipun mereka binatang, mereka juga harus bersih ya, biar tidak ada bakteri yang melekat pada wadah pakan yang berpengaruh pada ayam itu sendiri dan juga pada kita. Setelah memberikan pakan pada ayam dan bebek dan juga ikan, sayangnya tadi saat memberikan pakan ikan tidak terekod, ternyata tidak dipencet videonya. Dilanjutkan dengan membuat cairan fermentasi. Dari ayam dulu kita berikan mola kira-kira 2 tutup botol. Setelah diberikan molase dan juga air, kita kocok. Kita letakkan dulu molase dan airnya. Untuk takaran molasenya kira-kira 2 tutup botol ini, dan juga air nggak usah sampai penuh. Ini molase sudah rata. Kemudian kita berikan EM4 untuk ternak. Kebetulan di sini untuk makan ayam dan juga bebek, dan juga untuk campuran makanannya. Jadi nanti makanannya dicampurkan dengan cairan fermentasi khusus untuk ternak. Kalau ini cukup 1 tutup botol aja ya ini. Kemudian kita kocok. Kalau sudah, kita tutup dengan tutup botolnya. Kita berikan selang seperti ini agar gasnya bisa keluar. Jadi tiap hari kita tidak usah membuka dan menutup tutup botolnya ini. Nah, ini selesai sudah cairan fermentasi untuk ternak. Kebetulan di sini untuk campuran makanan dan juga minuman bebek dan juga ayam. Ini sudah selesai, kira-kira kita diamkan 2 jam baru bisa kita pakai. Tapi kebetulan ini nanti sore untuk memberikan minuman dan juga makanan pada ayam dan juga bebek. Untuk selanjutnya, karena fermentasi ikannya juga habis, kali ini membuat cairan fermentasi ikan juga. Kita berikan kembali untuk molasenya, molase atau tetes tebu ya. Setelah itu kita berikan air lagi, kita kocok lagi campuran air dan juga molase. Molase ini berfungsi sebagai makanan prebiotik bakteri baik. Ini cairan fermentasi untuk ikan. Ini nanti dicampurkan ke makanan ikan, jadi istilahnya untuk membibis pakan ikan. Fungsinya selain untuk kesehatan ikan tambah banyak makannya, dan juga untuk mencegah ikan gampang sakit dan juga bau kolam juga tidak benar ya, tidak terlalu bau, bahkan tidak bau kalau makanan diberikan fermentasi ini.
Setelah kita campurkan molase dan juga air, kita campurkan juga E4 untuk khusus ikan. Ini yang khusus ikan ya, kita campurkan cukup 1 tutup botol saja. Sebelumnya kita kocok sebentar, cukup 1 tutup botol. Kembali kita campurkan campuran air E4 untuk ikan dan juga molase. Kembali kita tutupkan seperti ini ya. Pemakaian ukuran seperti ini, jadi kita tidak tiap hari membuka dan menutup cairan fermentasi ini, karena kalau tidak pakai ini, kalau ditinggal berlebihan juga susah ya. Ini harus dibuka dan tutup. Ini cairan untuk membibis pakan ikan sudah selesai. Ini cairan fermentasi untuk minuman ayam, bebek atau ternak yang lain, dan juga campuran makanan. Kebetulan di sini hanya ada bebek dan ayam, bisa untuk minumannya dan juga untuk campuran air di makanannya. Kebetulan makanan yang digunakan untuk ayam dan juga bebek di sini memakai makanan fermentasi dari daun singkong dan pepaya. Kita campurkan juga dengan beras jagung, sedikit konsentrat dan juga dedak, dan kemudian kita fermentasi selama 1 minggu, 5-7 hari, baru bisa dipakai untuk makanan ternak. Kembali kita buat POC untuk tanaman. Kebetulan di sini ada air leri atau air cucian beras, juga kita manfaatkan sebagai tambahan karbohidrat untuk tanaman. Sebelumnya kita isi dulu botol yang untuk membuang gas POC atau fermentasi. Kita campurkan air leri atau air cucian beras sebagai POC untuk tanaman. Kembali kita masukkan molasenya. Nah, ini tadi sudah kita campurkan air leri atau air cucian beras dan juga molase. Molase sebagai makanan untuk bakteri baik, sebagai POC atau pupuk organik cair buat tanaman. Sudah kita campur, kemudian kita campurkan kembali dengan E4 yang khusus, E4 khusus untuk tanaman. Ini ya E4 nya, yang botol kuning untuk E4 khusus tanaman. Jangan lupa kita tutupkan juga ke botol sebagai tempat pembuangan gas untuk cairan fermentasi ini. Ini sudah selesai untuk cairan fermentasi untuk tanaman. Ini campuran dari air leri atau air cucian beras, E4 untuk tanaman, dan juga molase sebagai makanan bakteri baik. Nah, itulah rutinitas pagiku. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga sehat dan berkah selalu.